Oke, kita akan bahas sesuatu yang lagi jadi perbincangan hangat nih. Rencana ekonomi yang super berani dari Menteri Keuangan kita yang baru, Purbaya. Diagnosanya cukup mengejutkan, dan resepnya bisa dibilang radikal untuk menghidupkan lagi mesin perekonomian Indonesia. Coba deh, kita resapi dulu kutipan ini. Tajam banget kan? Ini langsung menunjukkan betapa seriusnya masalah yang mau dia atasi. Purbaya ini nggak main-main. Dia menarik pelajaran langsung dari salah satu masa paling kelam ekonomi Indonesia untuk membangun argumennya hari ini. Nah, ini dia peta jalan pembahasan kita. Kita bakal mulai dari diagnosis masalahnya, lalu masuk ke teori utamanya yang unik, kita lihat rencana aksinya, terus apa sih hasil yang diharapkan, dan terakhir kita bedah juga pertaruhan dan risikonya. Oke, kita masuk bagian pertama. Jadi, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus benar-benar paham dulu, apa sih sebenarnya akar masalahnya menurut Purbaya? Ini dia klaim utamanya, dan ini penting banget. Menurut Purbaya, ekonomi kita ini lagi tercekik, bukan karena faktor luar, tapi karena kesalahan kebijakan di dalam negeri. Dia bilang, sejak pertengahan 2023, uang itu kayak disedot keluar dari sistem, bikin ekonomi kita jadi susah napas. Dan untuk mendukung argumennya, Purbaya ngajak kita kilas balik. Coba deh lihat data ini. Di era SBY, pertumbuhan uang primer itu rata-rata 17%. Dan lihat akibatnya. Pertumbuhan kredit melesat sampai 22%, ekonomi pun tumbuh 6%. Bandingkan dengan era Jokowi, di mana pertumbuhan uang primernya lebih rendah. Buat Purbaya, ini bukti jelas. Uang primer yang cukup itu ibarat bensin buat sektor swasta. Ada lagi pelajaran mahal dari krisis 98. Waktu itu, kebijakannya bisa dibilang kacau balau. Di satu sisi, suku bunga dinaikkan gila-gilaan sampai di atas 60%, yang jelas langsung membunuh dunia usaha. Tapi anehnya, di sisi lain, uang primer malah dicetak besar-besaran. Hasilnya, fatal. Uang yang banyak itu nggak lari ke ekonomi real, malah jadi amunisi buat spekulan menghajar rupiah. Nah, dari semua pelajaran sejarah inilah lahir sebuah teori inti dari Purbaya. Yuk, kita bedah gagasannya. Inilah konsep kuncinya, uang primer. Biar gampang diingat, Purbaya kasih nama keren uang vitamin. Anggap aja ini bukan cuma uang di kantong kita, tapi lebih kayak darah yang mengalir di seluruh sistem perbankan. Kalau vitamin ini kurang, ya ekonominya jadi lesu, nggak bertenaga. Disinilah letak pergeseran pemikiran yang paling fundamental. Selama ini kan, Bank Indonesia dan para ekonom selalu fokusnya ke suku bunga buat ngatur ekonomi. Tapi Purbaya datang dan bilang, tunggu dulu, jangan-jangan selama ini kita salah lihat indikator. Menurut dia, yang benar-benar nunjukin kebijakan itu ketat atau longgar ya, laju pertumbuhan si uang vitamin itu tadi. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang pertanyaannya, jadi apa rencana konkretnya? Gimana cara Purbaya mengeksekusi teori ini? Rencananya, itu pakai pendekatan dua mesin yang dinyalain barengan. Pertama, mesin moneter. Caranya dengan menyuntikkan likuiditas. Artinya, bikin uang tunai lebih gampang ngalir di sistem perbankan. Kedua, mesin fiskal, yaitu dari sisi belanja pemerintah. Keduanya ini harus jalan serempak, nggak bisa cuma satu. Dan ini dia gebrakan pertamanya yang angkanya nggak main-main. 400 triliun rupiah. Ini adalah suntikan dana masif yang rencananya bakal dipindahin dari kas pemerintah di Bank Sentral, lalu digelontorkan kembali ke sistem perbankan komersial. Tujuannya satu, membanjiri sistem dengan darah segar yang sangat dibutuhkan. Nah, dari sisi mesin fiskal, rencananya adalah memastikan uang anggaran itu benar-benar dipakai, benar-benar jadi duit yang berputar di masyarakat, bukan cuma jadi angka di atas kertas. Purbaya mau hentikan kebiasaan di mana dana pemerintah malah ngendong di bank sentral yang tanpa sadar justru ikut-ikutan ngeringin likuiditas. Jadi, intinya, kenapa sih semua ini penting? Kenapa harus repot-repot melakukan ini semua? Nah, disinilah kita beralih ke dampak yang diharapkan bisa dirasakan langsung sama para pebisnis dan kita semua. Buat ngerti kenapa ini semua penting, kita harus ingat satu fakta kunci ini. 90% ekonomi Indonesia itu digerakkan oleh permintaan domestik. Ya, oleh kita-kita ini. Artinya, kunci pertumbuhan itu ada di tangan pengusaha dan konsumen di dalam negeri. Makanya, fokus Purbaya adalah memperkuat ekonomi dari dalam. Nah, ini dia hasil nyata yang ingin dicapai. Kalau semua ini jalan, buat para pengusaha, terutama UMKM, artinya akses ke pinjaman bakal lebih gampang, konsumen jadi lebih sering belanja, dan berbagai hambatan investasi yang selama ini bikin pusing bakal coba dibereskan.
Kutipan ini benar-benar merangkum filosofi Purbaya dengan pas. Menurut dia, pemerintah itu bukan pemain utama, tapi lebih sebagai fasilitator. Tugasnya itu cuma menciptakan panggung yang nyaman, biar para pelaku ekonomi bisa berlari kencang dan tumbuh dengan kekuatan mereka sendiri. Tapi tentu saja, rencana sebesar ini nggak mungkin tanpa risiko. Ini adalah sebuah pertaruhan tingkat tinggi. Jadi, biar adil, mari kita lihat juga potensi masalah dan tantangan yang ada di depan mata. Jadi apa aja pertaruhannya? Di satu sisi, keuntungannya bisa besar banget. Ekonomi bangkit, investasi mengalir, dan kita bisa memutus siklus krisis. Tapi, di sisi lain, risikonya juga nyata. Menyuntikkan uang sebanyak itu bisa memicu inflasi, bisa jadi ada gesekan dengan Bank Indonesia yang punya pandangan berbeda. Dan jangan lupakan juga hambatan birokrasi yang bisa memperlambat segalanya. Dan kita sampai pada pertanyaan utamanya. Apakah gebrakan Purbaya ini akan jadi langkah jenius yang sukses menyalakan kembali mesin ekonomi Indonesia? Atau jangan-jangan ini adalah pertaruhan berisiko yang justru bisa bikin sistemnya jadi overheat atau kepanasan? Ya, hanya waktu yang bisa menjawab hasil akhir dari eksperimen ekonomi yang sangat ambisius ini.